Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif ya Mas Bro. Di sini kedatangan Beat Eco ESP ya. Dengan kendala saat dibuat jalan, itu tiba-tiba motor merebet, kemudian motornya mesinnya mati ya, gitu. Kemudian dihidupkan lagi, kontak off atau kontak on dihidupkan lagi, bisa hidup mesinnya, dibuat jalan beberapa meter, gitu lagi. Kendalanya itu di mana? Ini seperti penyakit yang biasanya sering saya temui ya di Beat Eco, kadang di Beat Beat ESP yang belum Eco itu, kemudian Scoopy saya juga pernah ya. Oke, lanjut ke penanganannya Mas Bro. Untuk cara seperti ini, apakah membutuhkan alat canggih, apakah membutuhkan alat manual? Kalau menurut saya ya alat manual aja. Ya, manual sangat membantu karena apa? Di samping pengecekan misal kabel suplai putus, apa sinyal massa enggak ada, wis bisa dilakukan oleh scanner manual ya Mas Bro. Yang belum punya ya milikilah, walaupun alatnya kecil tapi kegunaannya sangat istimewa, sangat membantu ya. Nah, ini tester modul FI, scanner manual ya, sistem full injeksi ya Mas Bro. Produksi dari saya sendiri, Nunung Otomotif ya. Buat ngecek sensor CKP, ini ada soket DLC, kemudian masih banyak lagi ya, cek sinyal massa, cek TPS, wis pokoknya wakai wis. Satu alat buat semua. Nah, itu. Oke Mas Bro, sengaja saya buat video di sini Mas Bro ini ya. Ini rencana dibuat bengkel ya, bengkel yang sepi gini enak Mas Bro, buat setting-setting motor, buat video enak. Kalau di kampung banyak musik ya, kalau buat video itu kena hak cipta ya. Oke, kita lanjut bagaimana pengecekannya. Oke, ketika motor ini dibuat jalan berebet kemudian mati, kemudian dihidupkan lagi motor hidup, kemudian dibuat jalan lagi mati lagi, seterusnya begitu. Kadang sampai katanya orangnya sampai ping 5 sampai ping 10 ya. Begitu seterusnya. Nah, permasalahannya di mana? Tidak usah takut ya. Permasalahannya itu tinggal kita, kalau tidak punya alat scanner manual, kita pakai kabel ya. Kita pakai kabel yang kita jumper adalah kabel hijau dan kabel coklat ya di sini. Kasih di sini. Kabel hijau dan kabel coklat ya. Ini kan klipnya. Nah, klipnya di atas berarti ambil sebelah kiri, atas bawah ya. Klipnya di atas, ambil sebelah kiri, atas bawah, kabel hijau dan kabel coklat. Ini di jumper untuk melihat kerusakannya itu apa ya. Kalau tidak punya alat manual yang lain ya, wis pakai kabel nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Kalau punya alat manual ini Mas Bro, wah sangat jos Mas Bro. Ini ada kabel soket DLC ya. Ini sudah kita sambung ya. Kemudian ini ada soket DLC-nya. Tidak usah scanner canggih dulu ya. Kita sinkronkan aja ya. Di sini kita pasang. Karena saya membuat alat ini untuk pemula atau untuk bengkel yang sangat membutuhkan ya. Karena apa? Ya wis pokoknya enak Mas Bro, Mas Bro. Asli ya, sampe gak tuku getun ya men iki. Oke. Sesudah kita tancapkan soket DLC pada soketnya, kita kontak on ya. Kontak on dulu, pastikan lampu pada modul nyala ya. Nah, ini lampu pada modul ini nyala, kontak on. Oh belum, kok belum ini? Ada yang keliru ini mungkin Mas Bro, bentar. Oh ini Mas Bro ya. Oke, keliru ini jangan dipencet ya. Jangan dipencet dulu yang namanya tombol reset ini, bentar. Nah, namanya tombol reset ini jangan dipencet dulu ya. Kita off kan. Nah, oke, kita matikan flash. Sampean pandang ini Mas Bro, lampu LED yang ini ya saat kontak on. Nah, pastikan nyala ya. Saat kontak on pastikan nyala. Berarti jalur dari ECU atau disebut ECM sampai ke soket DLC ini bagus, tidak ada putus ya. Itu cara ngeceknya, di lampu LED nyala ya. Oke, kemudian kita off-kan kontak. Kalau ngecek kerusakan bagaimana? Kita tekan tombol reset ya. Di atas ini ada tombol reset, kita tekan. Oke, on. Kemudian kita baca kerusakannya apa. Oke.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 5 lambat 2 cepat ya, itu 52 sensor CKP ya. 52 sensor CKP. Sensor CKP itu artinya apa? Crankshaft position sensor. Tempatnya itu di sini Mas Bro, sensor CKP Mas Bro. Ini kabelnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang mengarah, ini dalam ini. Nah, ini Mas Bro. Nah, ini kabelnya ya. Ini kabel sensor CKP. Kabelnya ada 6 ya. Kabelnya ada 6, ada warna putih berleret itu ada 3. Itu namanya sensor hole ya. Kemudian ada coklat itu input 12 volt. Kemudian hijau massa. Kemudian yang biru adalah pulser ya. Oke, ada 6 kabel di sini. Oke. Berarti yang bermasalah itu di sensor CKP. Apakah sensor CKP lemah ataukah sensor CKP-nya kabelnya itu terkelupas? Kalau menurut saya ini terkelupas, kan ini belum saya bongkari ya Mas Bro, masih utuh ya. Belum saya bongkari, masih utuh, bentar. Tidak ada settingan, ini murni ya Mas Bro. Bukai joki Mas Bro. Baut-bautnya masih terpasang dengan rapi ya. Oke. Oke. Pasti ini adalah wis gini aja Mas Bro. Kita samain cek di sini ya, di bawah sini. Ini kita bongkar. Bentar. Kita samakan dulu di MST ya, bentar. Oke, kita samakan di MST yang harganya wow gitu ya, scanner canggih ya. Saya beli aja nabung ini Mas Bro. Kita samakan scanner manual sama scanner canggih. Kalau di scanner manual kita hanya bisa membaca kedipannya. Kalau di scanner canggih kita bisa membaca riwayat kerusakannya apa dengan lengkap, ada tulisannya ya. Tapi apakah sensor CKP itu rusak ataukah sensornya lemah? Ini hanya bisa mengasih tahu aja, tidak bisa kayak sensor CKP lemah, sensor CKP rusak, atau kabel putus, kabel nempel body. Ini tidak bisa ya. Kalau ini kabel putus bisa kita cek dengan ini. Kemudian sensor CKP lemah atau sensor CKP mati satu gitu ya, sensor hole-nya mati satu, bisa kita cek dengan ini karena di sini ada yang namanya buat ngecek sensor CKP ya. Ada 6 kabel. Oke. Kita kontak on, kita samakan kerusakannya yang manual sama yang canggih ya. Tekan tombol F4. Kemudian kita cari diagnosa ya. Diagnosa Honda. Tekan enter. Kemudian kita mengarah ke bahasa Indonesia. Oke. Mengarah ke bahasa Indonesia, kemudian kita cari bit. Nah, ini bit 150 ya. Oke, lanjut. Menghubungkan dengan ECU, memori ECU. Kita cek membaca kode kerusakan, tekan enter. Kita cek ini Mas Bro, sejarah kerusakannya apa, DTC-nya ya. Oke. Bit FI. Nah, di sini terbaca bentar. Nah, kan sama. Di sini memang kalau di alat canggih itu terbaca 521 sensor CKP atau pulser bermasalah ya. 522 sensor CKP atau pulser bermasalah. Ini kan ada 2. Berarti kalau di sini kan udah ketemu ya Mas Bro di sini. Di sini udah ketemu kedipan 52 sensor CKP bermasalah. Di sini juga di alat canggihnya 52 sensor CKP atau pulser bermasalah, sama ya. Tapi apakah sensor CKP kabelnya putus ataukah sensor CKP kabelnya terkupas nempel body atau sensor CKP-nya lemah? Ini tidak bisa. Tapi alat manual jos ya. Oke, kita lanjut. Sensor CKP bermasalah ya. Kemudian kita kontak off. Oke. Kita bongkar ya. Oke. Pembongkaran lanjut.
setelah kita bongkari ya Mas Bro, sementing iku bongkar iki apa jenenge? Filter udara ya, biar leluasa ya. Oke. Kita kasih padangan apa? Cahaya ya. Kita kasih cahaya karena udah malam ini Mas Bro ya, malam. Oke. Di sini gini ya Mas Bro. Jika menemui kalau saat jalan ya wis sing tak arano tak omongno bicarakan yang depan mangko wis ya wis cek gak bolak-balikin baleni. Oke. Kendalanya seperti yang saya bicarakan di depan tadi yang awal. Kemudian kita buka ini Mas Bro. Segonjong apa soket ini loh ya. Soket ini kita buka, kita lepas. Ya. Soket ini kita buka, kita angkat. Nah, pastikan nah ini ya. Nah, di bawah soket ini kan ada bekas-bekas ini ya. Bekas-bekas kayak nah ini. Nah, itu ya. Bekas-bekas gesekan dengan kabel apa? Dengan bodi ya. Sampai gini. Ya, nah ini sampai kayak gini berarti positif kalau menurut saya Mas Bro. Ini kita buka begini ya. Kita buka begini. Nah ini kan dedes-dedes ini. Kemudian ini sama apa ini? Wah, sama ini. Sama ini juga dedes-dedes Mas Bro ya ini ya. Oke. Kemudian caranya bagaimana ya? Kita kembalikan gini. Kemudian motornya kita starter ya. Kita hidupkan motornya. Kontak on dulu. Kita hidupkan motornya. Nah, kalau langsung gini kan nggak mati ya. Kemudian kita apa namanya? Kita tinggikan gasnya ya. Nah, kita tinggikan gasnya. Iya, setelah kita tinggikan gasnya kan stasioner. Kemudian di area yang terkupas tadi kita tekan. Mana? Area yang terkupas tadi. Ini tekoknya Mas Bro, Mas Bro. Dari sini kita tekan di sini ya. Nah, kan motor mati ketika ditekan. Dan ini pasti ada kedipan mil 52 ya. Nah, itu ada kedipan mil 52. Oke, bentar. Kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 1 2 52 sensor CKP bermasalah ya. Wis. Kita matikan lagi. Kita coba lagi. Kalau tidak ada kerusakan pasti mil ini tidak akan berkedip ya. Misal ada kerusakan, mil ini akan berkedip. Enaknya motor injeksi itu di sini Mas Bro ya. Jika sensor itu ada yang rusak atau bermasalah, pasti di lampu mil ini akan berkedip ya. Tapi jika bukan sensor yang bermasalah atau kabel putus, misal kabel putus apa ya? Kabel putus full pump gitu ya. Itu tidak menunjukkan apa namanya? Kedipan mil ya, tidak menunjukkan kedipan mil. Jadi yang menunjukkan kerusakan kode mil, kedipan mil itu adalah sensor ya. Sensor wis, gitu toh. Kita coba lagi, hidupkan motor. Biarkan stasioner. Kemudian kita tempelkan lagi ya. Soket kita tekan lagi di sini, area sini ya. Nah, mati kan? Ya di sini Mas permasalahannya. Di soketnya pasti ada kedipan 52 lagi. Nah, 52 lagi ya, dihitung ya 52. Oke. Kemudian kita kerjakan. Kita kerjakan ya. Oke. Oke ya Mas Bro, setelah saya kupas ini kayak tidak apa jenenge. Nah, ini kan wis terkupas apa jenenge iki. Nglentek iki solasinya ya. Oke. Di sini ada kabel merah putih, leres hitam. Ini adalah sensor hall. Yang mana tadi sensor hall ini nempel body dan berkedip 52 sensor CKP. Ini adalah sensor hall. Jadi ya wis bermasalahnya ya begitu. Tapi ini yang lain ini tidak ya. Yang lain yang putih leres hijau, biru dan putih leres merah ini tidak. Wah, tak ketor. Nah, putih leres merah aman, tidak terkupas.
putih leres biru aman, tidak terkelupas. Tapi yang putih yang pinggir sendiri putih leres hitam ini terkelupas ya. Ini enggak ketok Mas Bro, itu pitik Mas Bro, dikit ini ya. Dikit lah ini ya. Nah, ini gilap ini dikit. Jadi otomatis kalau cuma satu yang terkupas tidak putus, ya langsung kita solasi, enggak masalah Mas Bro. Ini solasi ini Mas Bro. Langsung kita solasi, kita amankan ya. Langsung kita amankan, saya tak bedel isolasi niki. Oke, jadi permasalahannya kedipan 52 bukan CKP lemah atau pulser memang bermasalah, tapi bukan di pulsernya, tapi di sensor halnya ya, sensor halnya yang mengirimkan sinyal untuk menggerakkan magnet, kutub magnet atau ya magnet wis pokoknya. Wis ambil positifnya wis cepet ya. Oke. Ini kita bungkus lagi ya. Kita bungkus lagi karena yang terkupas kan dikit. Yang terkupas dikit cuma satu kabel. Kalau misal dua kabel yang terkupas, jadi salah satu kita bungkus dulu, kemudian kita bungkus semua. Tapi yang terkupas cuma satu kabel, jadi langsung kita bungkus aman. Dan entar ini kita ikatkan ke filter ini Mas Bro. Ke atas ini ya, pakai tali tis bisa, pakai apa aja yang penting diikatkan sama ke atas gini ya. Biar gak nempel body dan mengakibatkan ntar kalau kabel coklat yang nempel body ECM ini bisa rusak Mas Bro ya, bisa rusak mati yang harganya 950 ya. Kalau kabel coklatnya yang bergesekan dengan body, untung ini cuma sensor hole-nya kabel putih ya, leres hitam yang nempel body, jadi cuma berkedip 52 dan motor sering matian ya. Di starter hidup lagi, dipakai jalan, mati lagi, seterusnya begitu ya. Ini efek sensor hole yang terkelupas nempel body. Oke wis, tak bungkusnya dulu ya, nggak ada yang pegang Mas Bro ini Mas Bro ya. Oke, tak rapikan dulu. Oke, setelah kita bungkus rapi pakai solasi Mas Bro ya, begini. Yang penting kan cuma satu yang terkupas, jadi ya kita bungkus langsung. Tapi kalau dua yang terkupas, jadi salah satunya kita bungkus dulu biar nggak nempel dengan yang satunya gitu ya. Kalau yang satu ini aman, langsung kita bungkus rapikan. Yang penting ntar ini diikatkan sama karet filter udaranya ya ini ya. Karet filter udara ini ntar oke. Lanjut tak pasangin sih Mas Bro. Oke, contohnya kita ikatkan ini kan kebetulan ada kawat ini Mas Bro. Saya cari tali betis di rumah. Ntar aja diganti ya. Ini ganti tali tis. Ini pastikan kabel sensor CKP yang segerombol ini tidak nempel sama bodi mesin ya, sama krengkes, jangan sampai menempel ya. Yang penting diikatkan ke atas, ditahan oleh ini filter udara ya, karet filter udara. Oke, pasti aman Mas Bro. Oke wis, ntar tinggal reset ya. Oke, kita lanjut ke reset ya Mas Bro. Kita menghapus sejarah kerusakannya yang tadi. Saya pakai alat ini aja Mas Bro. Kalau reset pakai alat ini yang manual sudah ada ya di video channel saya. Dan saya pakai biar cepet pakai alat ini. Karena mubazir kalau nggak dipakai ya. Oke, kita kontak on. Kita kontak on, kemudian kita tekan. Sip Mas Bro. Kita matikan dulu flashnya. Oke. Kita masuk ke diagnosa ya. Kita masuk ke diagnosa, tekan enter. Tekan enter, kemudian pilih Honda ya, rusuh Mas Bro, rusuh. Kita masuk ke diagnosa, tekan enter, Honda, rusuh Mas Bro, kena lemah ya. Kena anu tanah Mas Bro, rusuh. Fokus. Kita masuk ke bahasa Indonesia, tekan enter, mohon tunggu. Kemudian kita pilih tipe motor bit FI 110 cc ya.
Kemudian kita masuk ke membaca kode kerusakan dulu. Sejarah kerusakan DTC, kita tekan enter. 52 tetap ya. Kemudian kita kembali kita masuk ke penghapusan ya. Ini menghapus kode kerusakan, tekan enter. Yakin ingin menghapus sejarah kerusakan, kondisi kontak on, mesin kondisi mati. Oke, enter. Mohon tunggu sebentar. Oke, penghapusan berhasil. Tekan enter. Kemudian kita cek lagi membaca kode kerusakan ya. Kita cek sejarah kerusakan, tekan enter. Tidak ada kode kerusakan terbaca. Jadi riwayat kerusakannya udah terhapus ya. Sudah terhapus. Oke. Kita kembali kita kembali ke diagnosa ya. Diagnosa analisa ya. Diagnosa analisa data sistem. Masuk ke data sistem FI. Oke. Kita nyalakan motor. Oke. RPM-nya bentar. RPM-nya ini 1000. Wah, ya wis. Enggak masalah, 1400 1500 ya RPM-nya. Temperatur mesin karena ini agak dingin, motornya belum dipakai ya, 42 suhunya ya. Bukaan gas kosong, injektor 2, sekian ms normal. Waktu pengapian oke. Tegangan aki 14, sekian yo. Masih ki yo kena Mas Bro, gawe ndelok tegangan aki yo. Tak pasang antenanya dulu ya. Di sini ada namanya antena ya, sebentar. Ini ada namanya antena. Ini pasang. Ini ada antenanya ya. Pasang dulu. Diputar searah jarum jam. Searah putaran jarum jam ini Mas Bro ya. Kemudian kita cek pengisian ya. Pengisian ada di angka berapa ini? Nah, ini ya. 14 ya. 14, sekian wis podo wis 14, sekian di sini. 14, sekian sama Mas Bro ya. Ini saking macam mencelat Mas Bro. Kalau di sini 2 ya. Oke. Udah, oke. Kita gas, pastikan untuk pengisian bit ESP ini tidak mencapai di atas 15 ya. Saat digas full tidak boleh mencapai di atas 15. Kalau di atas 15 berarti bermasalah entar pada sistem FI sama aki cepat mati ya. Oke, kita gas pengisiannya. Jadi pengisian motor ini ada di angka 14,4 ya. 14,4 berarti motor ini sistem pengisiannya normal. Semua motor tidak boleh pengisian itu di atas 15 volt. Itu berdampak ke aki cepat tekor, cepat mati. Kalau di sistem FI itu bisa sistem FI-nya terganggu ya. Sistem FI-nya terganggu, tapi untuk motor karbu aman. Misal pengisian tinggi tapi aki cepat mati ya. Oke Mas Bro, mari. Wis ndang duwe nono alat iki lho Bro, wis salah. Tak jamin sampean jos ngarape asli ya. Saya kalau nggarap di luar ini cuma pakai ini Mas Bro. Impact JLD sama ini aja. Ini lengkap ya. Ini udah lengkap ini. Karena ini saya pakai dengan ini, pakai ini ya. JLD, tangannya rusuh ya. Nah, oke. Ini lengkap mulai kunci nomor piro sampai nomor piro ini. L bintang, L biasa ada ya. Oke. Enak jadi ya. Tinggal sambung-sambung gitu, pakai ini. Ini kan udah sambungnya gini Mas Bro lah ini. Nah gini enak Mas Bro. Ini kunci 10 ya, buat bongkar joknya tadi. Oke, untuk hasil akhir bit saat dipakai jalan merebet tiba-tiba mati dan lampu mil berkedip
itu adalah kerusakan di sensor CKP, tapi bukan sensor CKP-nya yang rusak. Tapi kalau dicek pakai alat MST, sensor CKP-nya atau pulser bermasalah ya. Tapi kita cek pakai alat itu, ya belum Mas Bro, kan ada kabel terkupas ya, ada kabel terkupas, jadi nggak sempat cek pakai sensor hole-nya, itu pakai scanner manual itu nggak sempat. Kalau misal tidak ada kabel terkelupas, itu baru saya pakai alat manual ini Mas Bro. Pakai alat manual ini buat cek sensor hole-nya mana yang lemah atau wis apalah gitu ya. Yang penting intinya membantu gitu ya. Scanner manual, komposisi jos, buat semua motor injeksi, buat cek IC full pump, injektor, sinyal massa, wah wis akeh wis, TPS sensor map wis. Buat ngeset khusus Honda wis, pokoknya jos ini Mas Bro wis. Ntar tak kasih bonus soket DLC buat nyambung ini ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu kasus Beat FI yang ketika dibuat jalan merebet tiba-tiba mati, dan seterusnya gitu, dipakai jalan lagi merebet tiba-tiba masih mati, di starter hidup lagi. Masalahnya cuma ada di kabel sensor CKP, yaitu sensor hole. Kabel sensor hole yang warna putih, leres hitam itu terkupas ya. Oke, saya akhir sampai di sini dulu. Jelali subscribe, like, and comment, dukung terus channel Nunung Otomotif. Ben tak gawekno sing pakai dek kene rek anu dek kene ya. Lek wis iki dadi hampir tiap hari saya akan bikin video ya. Kalau di sini karena sekarang masih fokus nggarap ini Mas Bro ya. Oke. Tolong doanya supaya cepat jadi ya. Dan cepat lancar rezekinya, soalnya cek ndang mari Mas Bro ya. Oke. Selalu subscribe, like, and comment Mas Bro ya, channel Nunung Otomotif. Salam jos, kualitas jos yang pasti. Penanganan kerusakan motor injeksi pada intinya langsung, tidak mencari-cari ya. Saya sukanya begitu. Jadi membimbing itu langsung pada intinya, bukan mencari-cari. Wah, iki ngene enggak usah Mas Bro. Wis gitu toh wis, dari pengalaman wis banyak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.